Kebocoran data masyarakat di dunia maya berlangsung tanpa jeda. Rentetan informasi pribadi pengguna layanan seluler muncul di sebuah situs web. Miliaran data itu dijual sebesar 50.000 dolar Amerika Serikat atau sekitar 700 juta rupiah. Untuk menganalisis fakta ini sudah bergabung bersama kami Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber dari Vaksin.com. Halo, selamat malam Pak Alphonse. Selamat malam Dea, selamat malam CNN. Terima kasih sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Pak Alphonse, setelah kemarin kita melihat fakta-fakta bahwa data milik masyarakat ini diperjualbelikan. Ini yang terbaru adalah ada 1,3 data registrasi kartu prabayar. Apakah dari Anda sudah melakukan penelusuran terhadap data-data tersebut? Apakah ini datanya memang valid? Kalau melihat 1,3 miliar data kan orang bertanya-tanya. Penduduk Indonesia saja 300 juta lebih. Ya. Tapi kita perlu melihat lebih dalam lagi apakah yang dimaksud 1,3 miliar itu 1,3 miliar pendaftar atau 1,3 miliar sel. Sel data itu misalnya kalau di Excel A1, A2, B1, B2. Kalau A1 itu satu sel. Nah kalau kita lihat data yang diberikan itu ada 4 kolom. Jadi masing-masing data registrasi itu ada 4 kolom. Jadi kalau 1,3 miliar sel kita bagi dengan 4 kolom, itu lebih kurang 325 juta. 325 juta pendaftar. Dan kalau angka itu masih cukup nyambung dengan apa yang kondisi Indonesia. Kalau 1,3 miliar SIM card ya tidak nyambung gitu kan. Itu poin pertama. Poin kedua adalah data yang diberikan itu adalah data dari seluruh operator. Jadi baik Telkomsel, Indosat, Excel, dan operator lainnya. Jadi dapat diambil kesimpulan bahwa data itu bukan bocor dari operator. Karena operator kan pasti nggak punya data operator lainnya gitu. Nah siapa yang punya ya harusnya yang lebih tinggi dari operator. Saya nggak tahu. Kalau memang tidak mau mengaku untuk apa kita tuduh gitu. Nah jadi itu saja faktanya dan datanya mungkin bagi orang awam kurang bingung mau diapain gitu kan. Ada nomor NIK, ada nomor handphone, lalu ada nama operatornya, lalu tanggal pendaftaran. Nah tetapi jangan salah, di tangan orang yang mengerti mengelola big data itu bisa jadi sesuatu yang luar biasa. Gambaran simpelnya begini, kalau kita laki-laki biasa disuruh ke dapur cuman ada telur dan bahan-bahan di dapur, kita paling keluarnya telur ceplok atau telur dadar. Tapi kalau istri atau emak yang disuruh ke dapur, keluarnya bisa berbeda. Kenapa? Karena mereka pengalaman. Sama saja dengan orang yang biasa mengelola big data. Yang bagi orang awam itu biasa-biasa, itu bisa menjadi sesuatu yang berharga dan berbahaya bagi pemilik data yang bocor. Jadi hal itu yang perlu diperhatikan ya. Seberapa bahaya sih Pak yang harus diketahui oleh masyarakat awam? Karena ini beberapa masyarakat ada yang aware, ada juga yang merasa ada yang merasa baik-baik saja seperti itu karena mungkin dikira tidak sebegitu penting. Seperti apa? Sepenting apa data ini? Jika memang ini keluar di dunia maya kemudian bisa dibeli begitu? Oke. Kalau saya informasikan bahwa kebocoran data ini secara berdiri sendiri saja di tangan orang yang bisa mengelola big data, itu bisa untuk memetakan peta penyebaran provider di Indonesia, peta kependudukan. Kalau digabungkan data NIK-nya itu digolongkan per daerahnya, itu bisa memberikan gambaran yang cukup baik. Ini kalau datanya terpisah. Tetapi kalau memang digabungkan dengan data kependudukan yang sebelumnya sudah bocor, saya bilang sih ini bisa membuka kotak Pandora. Kenapa? Karena dengan hanya berbekal nomor telepon saja atau dengan berbekal nama lengkap saja, contoh kita masuk ke satu situs anggota Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia, lengkap semua ada nama lengkapnya.
dengan digabungkan data kependudukannya, itu bisa diketahui semua data kependudukan termasuk nomor teleponnya. Jadi itu bisa bolak-balik dan itu ya sangat berbahaya. Jika orang tahu nama lengkap kita sesuai dengan KTP, masukkan data itu digabungkan dengan data kependudukan yang sudah bocor, akan keluar semua data kependudukan termasuk nomor teleponnya. Dan sebaliknya, nomor telepon ini punya siapa, data ini sudah menyangkut. Nah, kalau data yang bocor ini kan mengandung nomor telepon dan NIK. Jadi kalau masukkan telepon dapat NIK, dari NIK-nya gabung masukkan ke data kependudukan bocor, langsung keluar data kependudukannya. Jadi ya saya sih sangat khawatir dan cukup kecewa bahwa data seperti ini bisa bocor gitu. Cukup mengkhawatirkan kalau ini dari sudut pandangnya Mas Alfon, dari sudut pandang keamanan. Kalau kita lihat dari sumbernya, tadi Mas Alfon menyebutkan bahwa sumbernya ini bisa diduga adalah bukan dari provider. Siapa yang memiliki data selengkap ini? Kalau tadi Anda menyebut di atas provider. Saya tidak bisa jawab karena Kominfo pun bilang itu bukan datanya, ya kan. Tetapi yang saya tahu adalah yang mewajibkan masyarakat Indonesia untuk melakukan pendaftaran. Jadi kita beli kartu SIM, kita mesti mendaftar, masukkan NIK dan nomor dan NIK KK dan informasi kependudukan lain, itu Kominfo. Jadi secara tidak langsung, karena Kominfo yang meminta masyarakat Indonesia memasukkan data ini, maka data itu ada dan sekarang bocor. Istilah mau data bocor di mana ya? Kita sebagai masyarakat, kita pemilik data, kan kita bukan kita yang mengelola data gitu. Jadi nggak bisa pasangan begitu saja. Kita sebagai masyarakat berat meminta Kominfo harus bikin jelas. Ini kenapa data ini datanya otentik kok, data nomor teleponnya otentik, data NIK-nya otentik, kenapa bisa bocor? Ya kalau memang bukan dari Kominfo, dari mana bocornya gitu? Ya mohon dijelaskan gitu, jangan langsung lempar kiri, lempar kanan dan tidak ada yang mau bertanggung jawab. Ternyata ini cukup mengkhawatirkan juga ya, Mas Alfon. Ini kan Kemenkominfo membantah, kemudian Dukcapil membantah, kemudian juga pihak operator seluler juga membantah. Sebaiknya masyarakat seperti apa? Ya masyarakat berdoa kepada Yang Maha Kuasa, semoga pihak yang mengelola data ini dan mengalami kebocoran bisa sadar dan kembali ke jalan yang benar gitu. Kalau begitu, saya akan coba melihat big picture-nya. Mengapa Indonesia masih berkutat dengan ini ya, dengan keamanan data pribadi ini? Halo, Mas Alfon, bisa dengar suara saya dengan jelas? Ya, Mas Alfon, mengapa kemudian ini kan baru tidak hanya hari ini atau kemarin kita ada kebocoran data. Kemarin juga ada kebocoran data, tidak hanya data seluler, ada juga data-data yang lain. Mengapa Indonesia masih berkutat dengan permasalahan kebocoran data ini? Kalau dari analisis Anda. Sebenarnya masalah kebocoran data itu bukan sesuatu yang tabu, itu sesuatu yang wajar. Jadi jika kita ingin memanfaatkan data digital untuk kemaslahatan masyarakat supaya bisa memproses lebih cepat, memberikan manfaat, memang ada resiko bahwa data ini bocor. Karena itu memang pengelola datanya itu harus dibekali oleh kemampuan dan harus sadar bahwa ini aku nih dikasih amanah untuk mengelola data. Bukan dikasih berkah, kalau dikasih berkah itu nanti kamu eksploitasi tanpa peduli kepada akibat datanya bocor. Harus dianggap sebagai amanah, sebagai kewajiban yang harus dilindungi. Kalau kamu anggap ini sebagai amanah dan kewajiban yang harus dilindungi, maka data ini akan terlindungi dengan baik dan bisa kamu gunakan untuk kepentingan masyarakat. Kalau kamu anggap ini berkah, berebut semua waktu mengelola data, berebut, oh kita yang pegang, lalu didapatkan manfaat datanya. Lalu ketika terjadi kebocoran data karena pengelolaan tidak baik, semuanya berebut lempar tangan gitu. Nah hal ini yang perlu disadari gitu. Nah sebenarnya pengelolaan data yang aman itu tidak sulit, cuman butuh satu kedisiplinan, butuh ada satu hati yang mencintai pekerjaannya bahwa data ini kalau data ini bocor nih orang lain menderita.
Jadi jangan menganggap malah data ini sebagai objek. Gitu. Dulu kan sempat ada data KTP itu dijual di salah satu daerah di Sulawesi, yang jual malah petugas pemerintah yang mengelola data itu. Nah, hal-hal seperti itu yang mencerminkan bahwa kesadaran akan data dan value data, dan kalau terjadi kebocoran itu yang menderita itu pemilik data. Jadi sebagai contoh sekarang, kalau misalnya ada anggota dewan atau ada menteri yang diketahui nama lengkapnya dimasukkan ke dalam situ, keluar semua datanya. Karena itu adalah data seluruh penduduk Indonesia gitu loh. Hal itu yang perlu disadari gitu loh. Kalau dari regulasi sendiri, apakah regulasi yang dimiliki oleh negara memang benar-benar memberikan perlindungan yang baik, yang benar terhadap data-data pribadi masyarakat? Kita berharap dengan adanya rancangan undang-undang PDP yang menurut informasi dalam waktu dekat ini akan digolkan, ini bisa memberi dampak positif terhadap pengamanan data. Karena di dalam UU PDP ini diharapkan bahwa decision maker-nya bukan orang IT-nya, karena orang IT-nya tidak terlalu bisa bergerak apa-apa kalau decision maker-nya tidak memberikan penekanan atau tidak memberikan dukungan. Jadi decision maker-nya itu perlu secara sadar mengetahui bahwa kalau jika terjadi kebocoran data, konsekuensinya besar, konsekuensi hukum dan konsekuensi finansial. Dan itu kalau memang diakomodir di RUU PDP, itu secara tidak langsung akan berakibat positif dan bisa sedikit memperbaiki kondisi pengelolaan data di Indonesia. Jadi itu yang harus disadari. Dan sebagai gambaran lain, dengan kebocoran data yang terjadi kali ini, sebenarnya secara tidak langsung pemerintah berada dalam posisi yang agak rentan. Kenapa? Karena jika orang bisa memiliki data seperti yang dimiliki pemerintah, maka kemampuan mereka menganalisa, kemampuan mereka melakukan tindakan itu tidak kalah dengan pemerintah. Data is new oil gitu. Jadi jika mereka memiliki data sebanyak itu penduduk Indonesia, dia memiliki data nomor telepon itu dan bisa terkait, dia bisa melihat apa yang bisa dilihat pemerintah. Jadi saya harap pemerintah juga sadar gitu bahwa dengan ceroboh mengelola data, Anda juga yang akan dirugikan. Pertanyaan terakhir, Mas Alfon, kalau tadi Anda menyatakan bahwa ini harus ada kesadaran dari pengelola data. Kalau Anda melihat per hari ini, seperti apa kesadaran dari para pengelola data, terutama dalam hal ini adalah pemerintah yang memiliki data kita, untuk bisa menghindarkan dari kebocoran data? Secara umum, orang akan selalu belajar lah dari kesalahan. Kalau dari yang kami lihat, umumnya dari institusi swasta masih lebih cepat belajar, lebih cepat pulih dari kebocoran data. Sebenarnya alasannya mungkin bisa kita pahami karena ada persaingan. Kalau misalnya mereka tidak mengamankan dengan baik, maka konsumen akan lari ke kompetitor. Yang jadi masalah di pemerintah adalah karena posisinya hanya cuma satu, nggak ada pilihan, monopolitis, mau nggak mau mesti pilih dia, di PLN, di Telkom. Nah, itu jadi posisinya mereka tidak ada kompetisi dan tidak ada ancaman kalau misalnya data bocor atau terjadi sesuatu hal yang buruk, maka mau nggak mau masyarakat juga diwajibkan oleh hukum kok. Kalau nggak mentaati, kita nggak bisa pakai telepon, nggak bisa pakai singkat data atau apa. Jadi hal-hal seperti itu yang menyebabkan mengapa pengelolaan data ini masih kurang. Nah, maka tadi dukungan UU PDP ini kita benar-benar harapkan ya bisa membantu nantinya. Baik, sebenarnya malam hari ini kami juga mengundang Kementerian Kominfo untuk memberikan klarifikasi mengenai kasus ini. Namun belum ada respon dari Kementerian Kominfo. Namun ini kita sudah jelas penjelasan dari Alphonse Tanujaya mengenai bagaimana seharusnya data milik masyarakat ini bisa dilindungi agar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang. Terima kasih Alphonse Tanujaya, pengamat keamanan siber Vaksinkom, sudah bergabung bersama kami pada malam hari ini. Selamat malam.